Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu jemaah haji rombongan tahun 2008 yang dirahmati Allah, para alim, para ulama. Monggo yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, Bapak Ibu nggih. Yang kedua tentunya bersyukur kepada Allah, kita semuanya masih diberikan Allah hidayah iman. Hidayah iman ini hidayah yang sangat istimewa, karena hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, ya, hanya orang yang dipilih Allah saja yang diberikan hidayah iman. Karena nanti di yaumil kiamah itu hanya ada dua golongan. Yang satu golongannya orang kafir, rombongannya tiang-tiang kafir, dan rombongannya orang-orang yang beriman. Maka kita bersyukur kepada Allah setelah diberikan hidayah keimanan ini, supaya iman itu dipupuk, salah satunya dengan ngaji. Ini untuk memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, tentunya setelah kita diberikan hidayah keimanan itu, perintahnya adalah untuk beramal soleh, beramal kebaikan, unggu sangu nanti ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan Allah hidayah iman ini kemudian dia beramal soleh, niku janjinya Allah bakal dimasukkan ke dalam surga. Di beberapa ayat Al-Quran nanti saya sampaikan, insya Allah nanti bisa dicermati. Yang pertama di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah ngendika ngaten, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah ngendika yang pertama, man amila sholihan, barang siapa dia beramal soleh, beramal kebaikan, min dzakarin au unsa, baik itu golongannya orang laki-laki, au unsa atau perempuan atau wanita, wa huwa mukminun, dan dia dalam keadaan beriman. Ini syaratnya keadaannya beriman. Jadi kalau orang tidak beriman walaupun dia beramal soleh tidak termasuk golongan. Nah, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukminun, ini kunci Bu, Bapak Ibu.
Orang beriman dulu baru beramal soleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh Allah akan memberikan kepada mereka orang yang beriman dan beramal soleh itu hayatan thayyibah. Itu kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu kehidupan yang dicari oleh semua manusia. Gimana boten? Kehidupan Allah sudah menjanjikan akan diberikan kehidupan yang baik itu tentunya kehidupan tidak hanya di akhirat, di dunia akan diberikan kebaikan juga. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang-orang yang beriman beramal soleh itu dijamin Allah kehidupannya baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun. Dan Allah akan memberi balasan mangkih bi ahsan dengan pahala yang lebih baik bima kanu ya'malun daripada apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Nopo balasannya Allah? Balasannya Allah berupa al-jannah atau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dalam surat An-Nisa hampir sama ya. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, sama. Redaksinya sama. Wa may ya'mal, dan barang siapa beramal soleh min dzakarin, baik itu dari golongannya laki-laki, aw unsa atau dia perempuan, wa huwa mu'minun, laki-laki, Allah katakan dia adalah orang yang beriman. Faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu nanti bakal dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yutlamuna nakirah, dan dia tidak dizalimi oleh Allah sedikit pun. Semuanya akan diberikan Allah kenikmatan berupa jannah. Subhanallah. Yang ketiga, satu lagi. Innalladzina amanu wa amilus sholeh, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun na'im, bagi mereka ada surga yang penuh dengan kenikmatan. Nikmati surga Bapak Ibu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga. La ainun ra'at wala udhunun sami'at. Kenikmatan pun surga itu tidak pernah dilihat ketika di dunia, karena nikmatnya luar biasa. Walaupun dalam Al-Quran ada beberapa ayat disampaikan, contohnya nanti di surga ada air, mata air yang mengalir dari susu ya. Ada minuman-minuman keras yang diminum tetapi tidak memabukkan, lam yataghayyar ta'muh ya. Jadi ada minuman keras itu kalau diminum dia tidak memabukkan, tapi kalau intinya minuman keras diombe dadi mubeng nggih, umat nggih. Ada sungai dari airnya dari susu dan diminum akan menjadi pelepas dahaga selamanya. Subhanallah. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Nanti di surga itu diserangkan Allah ada buah-buahan, ketika dipetik langsung tumbuh lagi buahnya. Subhanallah. Jadi tidak pernah ada di dunia ini. Karena namanya al-jannah itu adalah yang tersimpan, yang tidak terlihat, belum pernah terlihat. Maka orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus sholihah lahum jannatun na'im khalidina fiha, mereka itu akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'dallahi haqqa, dan janji Allah itu pasti benar. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.
Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebagai awal saya sampaikan sebagai gambaran bahwa janji Allah, orang-orang yang memegang keimanannya sampai nanti sampai akhir hayatnya dalam keadaan beriman, dan sebelumnya dia selalu beramal soleh, janji Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini harus kita pertahankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahankan terus sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita keluar dari hidayah iman ini. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, pada pagi hari ini akan saya sampaikan, kalau tadi yang pertama saya sampaikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti dijamin oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada orang-orang, golongan orang-orang yang dia terhambat ketika masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya bukan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, adalah golongan yang lain. Yang pertama adalah orang-orang yang berbuat syirik. Syirik nopo Bu? Menyekutukan Allah. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang menyekutukan Allah adalah orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Jadi orang-orang yang di dalam sehari-harinya dia tidak percaya kepada Allah. Orang-orang yang ketika dia beribadah, ibadahnya tidak kepada Allah, itu jelas tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngendika nggih wonten ing surat Al-Maidah nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ini yang pertama. Nggih. Ini golongan orang-orang yang kafir kepada Allah. Karena kekufurannya dia tidak menyembah kepada Allah tapi kepada selain Allah. Laqad kafarol ladzina qalu innallah huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur ya, orang-orang yang mengatakan di dalam mulutnya dia katakan Allah, innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa anaknya Maryam, mereka adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam Al-Quran disampaikan seperti itu. Jadi kalau orang kafir itu apa? Orang kafir itu orang yang menganggap Isa itu sebagai Allah, sebagai Tuhan. Itu adalah orang yang kufur. Jelas disampaikan di dalam Al-Quran. Wa qalal masih, padahal Isa sendiri mengatakan, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum. Padahal Nabi Isa sendiri itu menyampaikan kepada Bani Israel, kepada umatnya itu supaya menyembah kepada Allah. Rabbi wa rabbukum. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi, maka keliru ketika ada orang-orang yang menyembah kepada Nabi Isa, menyembah kepada Isa putra Maryam. Innahu mayusrik billah. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, dia katakan orang yang musyrik itu adalah orang yang menyembah kepada selain Allah. Wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Maka sungguh Allah akan mengharamkan dia kepadanya surga.
Jelas orang kafir tempatnya nanti di neraka. Jadi kebalikannya, tadi saya ada dua golongan, golongannya orang yang beriman dan golongannya orang yang kufur. Orang yang kufur tadi adalah orang yang tidak percaya kepada Allah, bahkan dia menyembahnya tidak kepada Allah. Wa may yusyrik billah faqad haramallahu alhil jannah. Maka sungguh ya, haramallah, Allah mengharamkan bagi mereka masuk surganya Allah. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah di neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa ma lidzalimina min ansor. Dan tidak pernah ada nanti yang bisa menolongnya. Karena perbuatannya ketika di dunia, keyakinannya ketika di dunia tidak percaya kepada Allah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Jadi yang pertama, orang yang syirik tadi yang pertama adalah orang yang menghalangi dia masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian dalam ayat lain Allah ngendika, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta layahbatuna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Ini yang lebih berbahaya juga. Kalau yang pertama tadi, kalau yang setunggal kalau mau, jelas dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, walaqad uhiya ilaka, dan sungguh telah diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Jadi perintah untuk bertauhid itu sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad, menyembah hanya kepada Allah. Lain asrokta, jika kamu sekalian asrokta, musyrik kepada Allah, ya, layah batonna amaluka, maka akan rusaklah seluruh amalan kamu. Niki bahaya Bapak Ibu. Perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah ini, layah batona amaluka itu artinya akan menghapus amalan-amalan yang telah kita lakukan. Ya. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan, ya, kemudian setelah kita melakukan amal soleh, ternyata kita berbuat musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah, itu akan menghapuskan semua amal. Jadi, kalau kita misalnya dulu, ya, kita ketika menjadi orang yang beriman, kita sholatnya dihapus. Kemudian ketika kita bersedekah, pahala sedekahnya dihapus. Ketika kita haji misalnya, dalam haji kok melakukan kesyirikan, dihapus. Jadi tidak ada pahala haji. Lain asrokta layah batona amaluka, jika kamu menyekutukan Allah, maka akan dihapus seluruh amal-amalmu. Naudzubillah. Jadi bahayanya orang yang syirik kepada Allah. Wala takunanna minal khosirin. Akhirnya nopo? Dan kamu nanti tentu menjadi orang-orang yang rugi. Ya. Jadi yang pertama, jadi perbuatan yang menghalangi orang masuk surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan kalau mau adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga. Kita harus menjaganya dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan rusaknya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di dalam hadis Bapak Ibu banyak beberapa riwayat, ya. Ada, nanti saya sampaikan 2 riwayat saja yang menghalangi seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di hadis niki diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya.
Ada tiga golongan. Ada tiga golongan orang-orang yang menghalangi dia masuk surga. Jadinya rebus surga, tapi terhalang dulu. Nopo yang pertama adalah pecandu minuman keras. Tiang-tiang yang senang minum minuman keras sampai memabukkan itu, nanti dia akan terhalang karena dosanya ketika dia minum minuman keras. Karena apa? Karena minuman keras itu adalah pintunya berbuat dosa yang lain. Panjenengan mungkin pernah mendengar, ada orang-orang yang pertamanya minum minuman keras, setelah minuman keras dia mabuk, setelah mabuk dia menjadi perampok. Pernah dengar Kemudian dia pertamanya minum minuman keras, setelah minuman keras jadi menjadi pemerkosa. Setelah minuman keras kemudian mabuk, dia menjadi pembunuh. Maka minuman keras itu adalah pintu masuk yang pertama untuk melakukan dosa yang lain. Maka Allah melaknat orang-orang yang minuman keras. Rasulullah mengatakan sing membawanya diharamkan, sing membuatnya diharamkan, sing menerimanya diharamkan, semuanya yang kaitannya dengan minuman keras itu karena apa? Karena dengan minum minuman keras yang hingga mabuk itu menyebabkan dosa yang lain akan mengalir. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis ini yang kedua mengatakan yang menghalangi orang masuk surganya Allah itu adalah durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang dengan orang tuanya dia membangkang, padahal orang tuanya mengajak kepada kebaikan. Orang tuanya mengajak kepada kebenaran, tetapi kita membantahnya. Maka orang-orang tersebut nanti di yaumil kiamah akan tertahan ketika masuk surganya Allah. Padahal Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah itu memerintahkan kepada kita pertama nopo? Alla ta'budu illa iyyahu. Janganlah kamu menyembah kepada selain Allah, kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua napa? Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Berbuat baik. Imma yablughana indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma. Ketika orang tuamu itu sudah tua, balagho asudah ahaduhuma, salah satunya au kilahuma atau keduanya, fala taqul lahuma ufi wala tanharuma. Janganlah kamu sekali-kali membantah, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Wala tanharuma, dan jangan kalah kamu menghardiknya, membentaknya. Wa qul lahuma qaulan karimah, dan katakanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik. Jadi kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita misalnya tidak setuju dengan kita tidak boleh berbuat tidak baik kepada mereka. Wa qul lahuma qaulan karimah, kita katakan kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia, yang baik. Waqfid lahuma janahal dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan jangan lupa kita selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Jadi itu adalah perintah Allah. Jadi orang-orang yang membangkang berarti apa? Membangkang orang tuanya berarti dia membangkang kepada Allah juga. Karena perintah Allah tadi apa? Untuk berbuat baik. Sama orang tuanya suruh berbuat baik, kok kamu malah berbuat tidak baik pada orang tuamu, maka akan terhalang kamu ketika masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah seorang laki-laki
yang membiarkan keluarganya berbuat dosa dan tidak mencegahnya. Naudzubillah min dzalik. Orang laki-laki, namanya kalau dalam istilahnya disebutkan dayus. Dayus itu ada orang laki-laki tahu istrinya berbuat dosa, anaknya berbuat dosa, tidak pernah menegurnya, tidak pernah memperingatkannya. Nanti yang kena getahnya tuh orang apa tuh? Laki-lakinya nanti di hadapan Allah akan ditanya pertanggungjawabannya. Bagaimana pertanggungjawabmu ketika kamu diberikan amanah ku anfusakum wa ahlikum naro, padahal kamu disuruh oleh Allah jaga dirimu sendiri, dirinya sendiri dijaga dari siksaan neraka. Wa ahlikum, ahli itu keluarga. Keluarga itu apa? Keluarga itu ya ada istri, ada anak, ada saudara. Terutama laki-laki. Laki-laki itu tanggung jawabnya kepada istrinya, kepada adik-adiknya yang perempuan, dijaga. Maka ketika kita tidak menegurnya, tidak memberikan nasihat yang baik, membiarkan, maka nanti laki-laki itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu menjaga keluargamu. Naudzubillah min dzalik. Itu yang menjadi penghalang. Ada 3. Kalau tadinya dari Al-Qur'an ada 1 orang yang musyrik, ini dari hadis Rasulullah. Pertama hadis dari Imam Ahmad ini ada 3. Kemudian ada yang selanjutnya adalah orang yang sombong. Layat fulunal jannah mangkana fi qalbi mithqala dzarratin bin kibrin. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Jadi termasuk orang kafir itu adalah orang yang sombong. Maka orang kafir itu terhalang masuk surga. Menolak kebenaran padahal ada petunjuk jalan yang benar, tapi dia tidak menerimanya, maka itu adalah orang yang sombong. Orang kafir itu adalah masuk surga karena masuk neraka. Masuk neraka karena kesombongannya. Ya, sombongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah meremehkan orang lain. Ya, sombong itu selain apa? Menolak kebenaran, dia meremehkan pada orang lain. Jadi dia meremehkan pada orang lain sehingga merasa dirinya paling benar, maka itu adalah akan menghambat kita nanti ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ketika kita masih punya hutang. Makanya ketika ada lelayu itu pasti ada disampaikan bagi siapa yang masih punya hitungan utang dengan almarhum atau almarhumah supaya menghubungi kepada ahli warisnya. Karena itu adalah dalam rangka apa? Biar nanti ketika dia mau masuk surga tidak tertahan karena utangnya. Karena Rasulullah mengatakan semua dosa orang yang mati syahid itu akan diampuni kecuali utangnya. Wong mati syahid saja ditahan oleh Allah karena utangnya, apalagi kita kalau masih punya utang dan belum terbayarkan, nanti akan diperhitungkan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Silaturahim terutama adalah memutus persaudaraan di antara keluarga. Jadi ada silaturahmi dan silaturahim. Silaturahmi itu adalah hubungan antara saudara. Saudara itu apa? Saudara itu adalah yang hubungan dengan nasab, keturunan. Ya silaturahim. Dan ada silaturahim. Kalau silaturahim itu adalah hubungan karena keimanan. Karena keimanan sesama orang yang beriman itu adalah bersaudara. Itu namanya silaturahim. Kalau silaturahmi itu adalah hubungan karena nasab.
Terutama kalau kita punya nasab masih ada terputus hubungannya, harus kita sambung lagi. Karena kalau tidak tersambung nanti akan menghambat kita nanti di yaumil kiamah ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Layat khulul jannah qati. Layat khulul jannata qati urrahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus apa? Silaturahmi. Ya. Sehingga apa? Maka ini menjadi perhatian kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ya kita semuanya menjadi saudara, itu menjadi saudara yang bisa guyub rukun, ya. Jangan sampai di antara saudara ada perpecahan. Kalau ada perpecahan harus segera didamaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi selanjutnya itu disampaikan oleh Allah, alladzina yunfikuna fis sarai wal dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wa afina 'anin nas. Wal afina 'anin nas itu adalah memaafkan kepada kesalahan manusia. Maka orang-orang yang bisa menjaga silaturahim, terutama silaturahim di antara saudara itu akan dimasukkan ke neraka. Dijamin Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang memutus silaturahim ini maka akan menghambat orang tersebut nanti ketika masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu untuk yang bisa memutus apa itu menghambat orang masuk surga, tetapi karena waktunya mungkin nanti kalau sampai siang nggak enak, saya cukupkan saja sekian, ya, ngapunten sudah banyak walaupun kita masukkan hanya sedikit, tapi intinya saya kira sudah banyak. Ya. Yang pertama saya ulangi lagi, ya, jadilah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dengan beramal soleh. Ya. Amal soleh ini tiap hari Bapak Ibu jenengan kerjakan. Ya. Karena dengan amal soleh itu menjadikan panjenengan nanti akan dijamin oleh Allah masuk surganya Allah. Amal soleh yang mana? Amal soleh yang hubungannya dengan Allah, dengan manusia. Ya. Dengan Allah tentunya insya Allah kita sudah melakukan sholat tiap hari, alhamdulillah. Ya. Kalau punya rezeki ya sedekah. Ya. Sedekah sirra wa alaniyah. Kalau punya rezeki yang banyak, ya sedekahnya banyak. Rezekinya hanya sedikit, ya kita sedikit sedekahnya, tidak apa-apa. Tetapi itu dirutinkan. Baca Al-Quran tiap hari. Baca Al-Quran tiap hari itu pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Setiap huruf yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amal-amal soleh yang tentunya setelah sholat kita bersedekah, karena dalam Al-Quran itu isinya ya hanya itu perintahnya, sholat, sedekah, infak, kemudian zakat, puasa. Kemudian juga dengan hubungan dengan sesama manusia, kita harapkan jangan sampai hubungan dengan manusia itu terputus tadi. Kita harapkan selalu tersambung. Kalau ada masalah segera diselesaikan. Ya. Ini akan menjadikan apa? Orang tersebut nanti akan mulus ketika masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai yang pertama tadi, hindari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan syirik ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkan semua amal ibadah yang telah kita kerjakan. Ya. Yang kemudian ada beberapa hadis tadi, tidak boleh ya kita sombong, tidak boleh kita membantah kepada orang tua kita. Tentunya kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mengatakan Bapak Ibu, seketik yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan panjenengan semuanya, menjadi bekal untuk menatap ke depan, ya. Berjalan pelan-pelan semuanya masuk kepada liang kubur. Dan kita yang mapan
ya kita tidak tahu. Maka kita harus pelan-pelan menata hati kita supaya kita nanti ketika finish dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli